Sari mau duduk nih, tiba-tiba waiters kasih nih uang 1.000 diusir. Jangan sini ya Bu, jangan sini. Mengganggu orang seperti itu. Dia pikir Sari orang peminta-minta. Sari sudah bilang Sari bukan orang peminta-minta. Disuruh kembali. Mohon maaf, Sari tidak bisa. Demi Allah, silahkan tanya sama yang bersangkutan. Sari mau mengupayakan sedemikian rupa untuk mereka tanpa dipungut spesial apapun. Makanya kayak manapun ceritanya, walaupun 100 atau 200, hanya transportasi yang Sari terima. Kalau untuk profesi saya sebagai seorang lawyer, pada saat saya pertama kali disumpah di Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tanggal 31 bulan 10 Oktober 2019. Tetapi kalau untuk dunia hukum, saya lebih kurang 20 tahun lebih. Lika-liku, pahit, manis, itu sudah saya jalani. Ya istilahnya dengan ikhlas aja. Hinaan, cacian, udah bukan hal yang ya udah hal biasa lah bagi Sari. Tetapi Sari tetap komit bahwasanya Sari harus memperjuangkan hak dan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan rasa keadilan. Sebenarnya perjalanan dari karir saya kan dimulai saya iseng-iseng nih, lihat bagaimana masyarakat itu tidak mendapatkan rasa keadilan. Misalnya adanya suatu pengaduan tetapi tidak diindahkan baik dari pemerintah ataupun orang lain ya. Hati nurani Sari yang menggerakkan Sari untuk membantu masyarakat itu, walaupun Sari tahu Sari ini punya keterbatasan, tetapi bismillah aja. Sari hanya ingin membuktikan, memotivasi bagi orang-orang lain, baik dia punya keterbatasan ataupun tidak. Kenapa sih tidak mengekspresikan diri untuk ke arah yang lebih baik, berguna bagi masyarakat, tidak menjadi benalu walaupun dengan keterbatasan. Alhamdulillah sampai detik ini Sari tidak berubah, dalam artian ketika Sari pegang perkara, alat bukti memang Sari cari sendiri tanpa kamuflase, tanpa Sari tutup-tutupi, gamblang, dan bahkan terkadang wajah Sari sebagai bukti bahwasanya ini Sari yang mencari alat buktinya. Apa yang hakim mau, itulah yang Sari suguhkan, real. Dan bahkan Sari berani menantang hakim, ini loh Pak, kalau saya berbohong, SK saya boleh, bas saya boleh dicabut menjadi seorang lawyer kalau saya berbohong. Gitu. Kalau misal nih sebenarnya Sari ini kan mau jumpa klien nih awalnya, pergi ke warung atau kafe gitu kan, padahal itu posisinya Sari berpakaian ya kita pakai sepatu ataupun sendal yang istilahnya notabene bukan tampilan peminta-minta, tetapi mereka berpandangan oknum ya, tetap berpikiran Sari ini mau meminta-minta, padahal kan Sari hanya ingin ngopi ataupun jumpa klien. Tetapi yang ada juga yang memberkas di hati kecil Sari, seharusnya kan mereka tahu tampilan
bagaimana menjadi seorang orang biasa ataupun orang peminta-minta, dia kan beda. Cara sudut pandangnya kan kita tahu. Oh ini peminta-minta, oh ini bukan, seperti itu. Tapi alhamdulillah Allah memperlihatkan tidak perlu Sari yang istilahnya ngomong bahwasanya aku nih pengacara loh, aku punya jabatan. Orang lain detik itu juga bang, sering itu kejadiannya. Jadi kan Sari lagi ngopi nih, mau ngopi duduk gitu kan. Sari pada saat itu kan apakah di Banda Aceh ataupun di seputaran Losmawi di daerah Sari. Sari mau duduk nih, tiba-tiba waiters kasih nih uang 1.000 diusir. Jangan sini ya bu, jangan sini, mengganggu orang seperti itu. Nah, Sari hanya senyum. Senyum, Sari keluar, dan gak lama kemudian ngomong di belakang, ada yang kenal Sari. Loh, itu kenapa kamu kok usir? Itu kan dia pengacara. Seperti itu. Cuman Sari, kemudian kan, waitersnya minta maaf, disuruh kembali. Mohon maaf, Sari nggak bisa. Ya itu dia tadi bang, penampilan. Padahal kita sudah istilahnya sudah pakai pakaian resmi. Yang enggak saya pakai hanya jas. Sari memang orangnya tampil apa adanya. Oh kalau kamu percaya sama saya, silahkan. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Seperti itu. Kalau diusir, udah dikasih uang 500, pintu gerbangnya ditutup. Pintu gerbangnya ditutup, dia pergi berlalu gitu. Sari jam 5 sore baru bisa terbuka pintu itu. Tetapi orang yang memberikan uang itu udah berganti, bukan dia lagi. Dia pikir Sari orang peminta-minta. Sari sudah bilang Sari bukan orang peminta-minta. Sari ada keperluan. Hanya bahasa Sari, kalau saya tidak ada keperluan ke dalam sana, nggak mungkin saya ke sana. Itu instansi, Sari bilang seperti itu. Cuman dia tidak ada komen apa-apa. Mungkin karena ada bawas pada saat itu, ya dia entah dipanggil pada saat itu, ya dia berlalu. Apakah dia pegawai di situ, ataukah tidak, Sari nggak tahu. Tapi pada saat itu, dialah yang pintu gerbangnya yang menutup gitu. Ya itulah contoh kejadian yang ada di Mahkamah Syariah Sigli pada saat itu kan. Sari WeChat-nya pun masih ada, Sari simpan gitu kan. Intinya hinaan, cacian di ruang persidangan itu ada, tetapi PH lawan maksud Sari bukan untuk membela saya, cuman Sari hanya ingin dia sebagai PH meredam supaya omongan si kliennya jangan seperti itu dong di ruang sidang, menghina profesi dengan perkataan pengacara hanya membual di dalam surat gugatan apa yang saya disampaikan di dalam gugatan itu semuanya nggak benar. Padahal apa yang saya suguhkan itu fakta real, nyata. Nah, kenapa kondisi Sari yang seorang cacat ataupun disabilitas, kenapa itu yang jadi bahan ungkitan? Kan permasalahannya kan antara klien Sari dengan dia sendiri sebagai tergugat. Kenapa kondisi pribadi Sari yang menjadi bahan ejekan dia? Sari dikatakan di ruang sidang itu perempuan pengacara cacat, nggak punya otak, itu berulang-ulang kali, mungkin lebih dari 20 kali. Itu di ruang sidang aja ya Bang.
belum lagi di luar persidangan. Makanya Sari tekankan pada saat itu sama pengacara tergugat, Bang izin Sari lapor ya klien abang ke Polres. Sari kalau sudah mengeluarkan statement, Sari akan lakukan, Bang. Begitu Sari selesai sidang, Sari langsung datang bersama klien Sari mengadukan hal tersebut. Diproses. Tetapi mandeknya di saksi. Tetapi pada akhirnya pengacaranya ngomong, kalau seandainya saya di posisi itu udah saya hantam pakai batu. Itu bahasa dia. Tetapi apa boleh buat, sampai saat ini perkara anteng-anteng aja. Sari tidak menelpon mereka yang menelpon. Kan seperti itu. Ada kadang-kadang teman PH, oh ini bagus nih cara penanganannya, seperti itu. Tiba-tiba dia ngajak ketemuan, oke gini-gini. Pada saat, oke Bu, nanti jam segini kita teken kuasa nih. Nah, tiba-tiba malamnya sudah berubah. Itu sering kejadian. Tapi pada akhirnya kadang-kadang sebulan kemudian atau seiring berjalan waktu, Sari baru tahu dia ragu dengan Sari karena kondisi itu. Kadang tapi keseringan pengacaranya yang menunggu klien. Sari lah orangnya, saya lah orangnya. Misalnya nih, contoh, dia janji sama saya jam 11 siang. Oke ya Bu, kita jumpa di kafe ini atau di warung ini. Dah jam 11 ya Bu, oke. 1 jam sebelumnya saya sudah nyampe tuh. Karena apa? Bukan bukan dia aja yang saya urusin. Ada lagi karena Sari memang spesialis jarak jauh. Karena alhamdulillah klien-klien Sari jarang ada, misalnya di seputaran kota Sari itu jarang. Luar kota misalnya dari Losmawi itu 3 jam, 4 jam, 5 jam, bahkan ke Medan. Mungkin pengacara perempuan yang sering warawiri di luar daerah Sari. Ya istilahnya Sari telepon. Oh, nggak bisa katanya. Masih ada kesibukan seperti itu. Padahal Sari udah tahu itu orangnya. Sari di sini duduk nih. Dia di ujung. Nah, itu kan by phone nih. Bang, ini di mana? Sari tengokin semuanya. Kira-kira ada yang balas WA Sari enggak? Seperti itu. Kita tahu dong, gitu kan. Oh, ini orangnya. Cuma Sari bilang besoknya sama dia. Sari tahu, saya tahu. Itu abang kan. Ragu sama saya. Silakan cari yang lain. Tapi seiring berjalan waktu, ada yang ngomong ke dia. Kalau penanganan Sari itu lebih baik dari PH yang lain. Pertemuan itu ya udah, misalnya udah Sari tunggu itu setengah jam, misalnya dia duduk di sana, dia sini. Ya. Sari tunggu gitu kan setengah jam. Sari tinggal perhatiin aja. Perhatiin bagaimana itu pada akhirnya misalnya tidak ada callingan di tempat lain, ya Sari tetap stay di situ gitu kan, mengamati. Tapi pada akhirnya dia sendiri yang pergi gitu. Cuman dia WA, maaf ya Bu, kesepakatan keluarga, berbagai macam alasan lah, tidak ini. Nggak jadi ya Bu, kami belum ada dana, kan seperti itu. Nah, keesokan harinya, kedapatan tuh sama Sari, bahwasanya perkara yang akan Sari tangani itu sudah didaftarkan oleh PH yang lain. Tapi Sari nggak kecil hati, Bang. Berarti itu bukan rezeki Sari. Itu aja.
Jadi gini, ada galian. Apakah itu galian C atau gimana saya kurang tahu. Tetapi ada satu lahan yang digali pada saat itu seperti lumpur lapindo menyemprot ke atas sehingga lumpur-lumpur itu masuk ke warga sekitar. Jadi ada yang gatal-gatal, ada yang sakit lah seperti itu. Dan barang-barang pada rusak. Nah, si Ramli Robi inilah melaporkan ke ke desa untuk ditangani. Dia kan untuk membuat ini bagaimana nih Pak? Kalau di desa Sari itu kalau namanya kepala desa Pak Kecik ya. Kayak mana nih Pak Kecik? Ini desa udah terkena lumpur, Sari ya jadi korban segala macam. Seperti itu. Oke. Nah, karena tidak puas atau bagaimana, pihak aparat desa melaporkan si Ramli Robi ini ke Polres. Sebenarnya yang harus dilaporkan itu kan orang yang menimbulkan efek terhadap masyarakat. Ini malah kebalik. Dia yang dilaporkan. Nah, pada saat itu berdasarkan putusan pengadilan, dia dibebaskan. Dan kasasi juga putusannya membebaskan Ramli Robi. Nah, sekarang berdasarkan putusan itu dia minta kerugian selama 6 bulan tersebut. Karena dia memang orang nggak punya. Untuk makan sehari-hari kadang ada, kadang tidak. Karena dia bekerja sebagai dia punya becak sepeda motor untuk mengangkat barang yang penghasilan sehari 200 atau 300 ribu. Itu pun kadang ada, kadang tidak, kan seperti itu. Nah, di sini dia hanya ingin ganti rugi itu aja, berapapun nilainya dia terima. Dia kan kami menggugat pembayaran ganti rugi kan ke Menteri Keuangan sesuai aturan hukum. Menteri Keuangan yang kami itu minta kepada kementerian agar diberikan kompensasi terhadap klien Sari yang namanya Ramli Robi. Tetapi mereka menolak karena menganggap Sari ini salah jalur. Seharusnya digugat secara perdata. Tembakan Sari tetap ke Menteri Keuangan agar membayar kompensasi, bukan untuk pengacaranya. Dan demi Allah lillahi ta'ala, kalau misalnya abang untuk wawancara dengan Ramli Robi, silahkan tanya sendiri sama yang bersangkutan, ada nggak saya dibayar? Tidak. Ini murni Sari menangani kasus berdua dengan Bang Mahmud, rasa keikhlasan demi keadilan untuk orang yang nggak mampu. Apa ya? Sari tidak tertarik, Bang. Dalam artian, Sari beginilah orangnya. Dari segi penampilan, Sari sederhana aja. Misalnya makeup, bukan Sari tidak ada. Sari beli, ada. Sari simpan di lemari. Tetapi rasa nyaman itu tidak ada. Misal nih, contoh sepatu. Sari ada, bermerek ada, bukan nggak ada. Ada. Tetapi rasa kenyamanan ya tetap pakai sandal jepit. Seperti itu. Oke, tapi bukannya lawyer itu butuh dana operasional, apalagi Mbak Sari investigasi mandiri, harus kesana kemari. Bagaimana ini? Uang saya pribadi, kadang Sari jadi tukang masak, Sari jualan, titip ke warung-warung, kue. Kadang-kadang kalau misalnya Sari nggak ada ngejob jadi seorang pengacara, Sari jadi koki. Kalau tiap ada acara pesta, Sari diundang masak untuk menghandle acara
bagian seksi konsumsi lah kita bilang. Jadi misalnya kalau di sana di daerah Sari itu undangannya berapa ribu gitu. Masaknya apa nih? Catering. Kalau catering bahasanya kan segala peralatannya itu kan Sari yang sediakan. Ini Sari sendiri kepala kokinya. Sari Cegelitik itu dia tadi. Banyak masyarakat yang tidak ada yang membela hak mereka. Itu aja. Dan Sari hanya ingin membuktikan bahwa dengan keterbatasan Sari, berarti Sari berguna bagi orang lain. Itu. Kalau Sari belum dapat apa yang Sari mau, belum Sari lepas. Contoh, ini kan Sari lagi menggugat suatu perusahaan nih yang tadi kan. Nah, Sari kemarin itu melakukan RG, tetapi tidak mau, kan seperti itu. Sari berharap mungkin Sari tidak menjadi musuh perusahaan tersebut. Untuk saat ini, Sari lipat tangan, kedua tangan, mohon kepada pihak perusahaan yang ada di pusat di Jakarta, secara pribadi dan secara profesi, Sari mohon agar segera pesangon itu dicairkan demi menyelamatkan nyawa klien Sari yang berada di rumah sakit Kesrem. Kalau misalnya memang kalian tidak tidak yakin dengan omongan saya ini, silahkan cek di rumah sakit Kesrem ada nggak yang namanya Muhammad Ismail bin Muhammad Yusuf. Nah, saya dapat informasi pihak perusahaan yang ada di pusat tidak mau mengeluarkan pesangon, sedangkan pesangon itu sangat utuh dikeluarkan untuk saat ini guna membantu klien Sari yang namanya Ismail. Beliau sekarang ada di rumah sakit Kesrem, sedang terbaring lumpuh, tidak berfungsi dengan baik. Informasi terakhir kemarin itu dia mengalami serangan jantung. Dan mohon maaf, Sari mengemis, Bang, dengan keluarga Bang Ismail dan keluarga istrinya untuk dibantu Bang Ismail. Tetapi semua nihil. Ketika Bang Ismail ada di atas, oke, mereka Bang ini, Bang itu. Tetapi pada saat dia jatuh, tidak ada yang membantu. Mohon maaf, bukan Sari berbicara membanggakan diri, tidak. Inilah orangnya yang membela dia. Inilah yang Sarilah yang kesana kemari puntang-panting. Bagaimana ini kondisi darurat. Sari hanya bermohon kepada perusahaan itu, segeralah mencairkan dana itu. Sari bukan musuh bagi mereka. Yang Sari hanya ingin dikeluarkan pencairan dana tersebut untuk membantu. Jangan dikasih ke tangan Sari yang berhak langsung istrinya atau si klien Sari. Kalau masih dia ada umur panjang, Sari ada bukti. Kalau misalnya seandainya ini hari Sari call, abang bisa lihat sendiri kondisinya bagaimana. Karena bisa ngedrop di atas 200. Sari sudah tanya sama dokternya. Ini bagaimana kondisinya? Kalau sekali, ini udah keempat kalinya dia jatuh. Kalau sekali lagi, mohon maaf, umur di tangan Allah memang. Tapi kebiasaannya, yaitu dia tadi. Sari hanya empati dia. Seperti itu. Bukan ada untuk, begitu pencairan dana itu harus diberikan ke Sari, tidak. Demi Allah, silahkan tanya sama yang bersangkutan. Ada nggak Sari dikasih uang
hanya sekedar transportasi. Karena mereka empati kepada Sari. Sari mau mengupayakan sedemikian rupa untuk mereka tanpa dipungut spesial apapun. Makanya kayak manapun ceritanya, walaupun 100 atau 200, hanya transportasi yang Sari terima. Sari mau duduk nih, tiba-tiba waiters kasih nih uang 1.000 diusir. Jangan sini ya Bu, jangan sini. Mengganggu orang seperti itu. Secara pribadi dan secara profesi, Sari mohon agar segera pesangon itu dicairkan demi menyelamatkan nyawa klien Sari.